Tenaga ahli pimpinan bidang pengembangan kawasan ekonomi regional dan daerah mitra Otorita Ibu Kota Nusantara, IKN, Rusmin Lawin mengatakan, Otorita IKN telah menerima 416 surat minat investasi atau Letter of Intent, LOI, dari investor lokal maupun asing menjelang peringatan Hari Ulang Tahun ke-79 Republik Indonesia pada 17 Agustus 2024. Ia mengatakan, jumlah tersebut naik dari akhir Januari lalu yang baru mencapai 369 LOI. Rusmin mengatakan, sebagian besar investor berebut lahan di kawasan inti pusat pemerintahan, KIP, IKN. Padahal, hanya seperempat lahan di KIP yang dibuka untuk pembangunan. Di KIP tersedia 25% dari 6.000 hektar. Lahan terbatas. Kalau mau beli, kesempatannya sekarang. Presiden Jokowi sudah sampaikan, Nusantara adalah masa depan investasi Indonesia. Jadi saya dan Ray, Real Estate Indonesia, bilang, belilah masa depan sekarang, kata Rusmin dalam keterangan tertulis, Minggu, 16 Juni 2024. Rusmin mengatakan, dari ratusan LOI yang masuk ke Otorita IKN tersebut, mayoritas investor yang juga anggota Ray. Meski demikian, investor asing tidak sedikit. Dari anggota kita ada Agung Sedayu Group, Pakuan Group, Kubika Hotel, dan ada juga grup restoran-restoran. Kalau dari rekan-rekan asing ada Sembort yang bekerja sama dengan PLN untuk bikin pembangkit listrik tenaga surya. Lalu masuk lagi dari Malaysia, Cina, Eropa, AS, dan Timur Tengah, ujarnya. Tak hanya itu, Rusmin mengatakan, Emaar Properties pengembang real estate multinasional asal Uni Emirat Arab akan bekerja sama pemerintah dalam pembangunan IKN, kemudian, sekarang, Alhamdulillah. Emaar Properties sudah sampai di IKN dan akan comit MOU dengan Presiden RI di Abu Dhabi, tuturnya. Rusmin mengatakan, dengan meningkatnya minat investasi, Otorita IKN akan mencarikan lahan yang lebih fleksibel sesuai tata ruang sehingga tidak semua investasi hanya masuk ke KIP. Bisa seperti Ciputra Group, Intiland Development, Emaar, yang bikin klaster sendiri di pembangunan tahap 2 IKN. Jadi misal ada klaster tematik seperti Middle East Town, Korean Town, yang dibangun pengembang lengkap dengan supply chain dan ekosistemnya. Kan keren, kata dia. Terakhir, Rusmin mengatakan, pembangunan klaster itu direncanakan pada tahap 2 lantaran tahap 1 fokus pada istana negara, kantor kementerian, rumah sakit, dan infrastruktur penghubung seperti jalan. Fondasi jalan jadi, baru investor bisa masuk, bikin town development. Kalau soal budget, jor-joran di awal, government test drive, karena bangun fondasinya. Kedepan, di pemerintahan Prabowo, private sector bisa pimpin, baik domestik maupun internasional, ucap dia. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.